wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan bisnis plan bola-bola rambutan mie. Next. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Novita Sari Hamidaya, NPM 056, 2 Sylvia Rahmawati, NPM 057, 3 Dinda Eka Rahmawati, NPM 058, 4 Muhammad Khairul Nurokim, NPM 235, 5 Mirza Hisham Budiman, NPM 416, 6 Taufik Faldurrahman Ismi, NPM 431. Next. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Berwirausahawan merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kurangnya lapangan pekerjaan. Jika dilihat dari kondisi perekonomian saat ini, serta situasi pandemi COVID-19, serta berkurangnya jumlah lapangan pekerjaan. Oleh saat ini, perlu dibutuhkan wirausaha baru untuk menambah lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain. Peluang bisnis pada sektor makanan merupakan potensi yang terbuka lebar bagi semua kalangan. Para wirausahawan ini dituntut untuk memberikan ide dan inovasi apabila ingin membuka bisnis. Karena dalam menciptakan produk-produk baru yang pada dasarnya hampir sama antara produk satu dengan yang lainnya, yang membedakan hanya kualitas dan merek. Menghadapi keadaan yang demikian, perusahaan menggunakan berbagai cara agar produk mereka laku dan berkembang di pasaran. Camilan atau snack adalah makanan ringan yang dikonsumsi di antara waktu makan utama, dan camilan ini kebanyakan disukai oleh anak-anak dan orang dewasa, terutama di era pandemik saat ini, di mana masyarakat dituntut untuk menerapkan pola hidup sehat, yang salah satunya adalah mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Bola-bola rambutan mie ini dibuat dari bahan baku tahu, serta mie yang dihancurkan kecil-kecil untuk kulitnya, dan telur puyuh sebagai isiannya. Bola-bola rambutan mie ini akan terasa renyah di luar dan gurih di dalam. Selain itu, bahan-bahannya mudah didapatkan. Oleh karena itu, dengan potensi peluang bisnis, makanan sehat dan bergizi, maka penulis berencana untuk merancang usaha kuliner bola-bola rambutan mie yang tentunya merupakan menjadi camilan lezat saat berkumpul bersama keluarga. Next. Visi dan misi. Visi dari usaha kami yaitu membuat produk makanan sehat, halal, bergizi, dan berbeda dengan makanan lain, serta meningkatkan tinggi efisien dan inovasi sehat. Sedangkan misi, 1. Melakukan inovasi dalam pembuatan terhadap produk bola rambutan mie, 2. Menjaga kualitas yang baik untuk produk makanan yang sehat dan bergizi, 3. Menggunakan bahan-bahan dengan kualitas yang terbaik, 4. Memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Yang pertama, bagi mahasiswa, melatih kemampuan mahasiswa dalam menciptakan suatu ide yang kreatif dan berinovasi tentang produk makanan yang bergizi. Yang kedua, menjadikan mahasiswa lebih meningkatkan soft skill dengan terjun langsung dalam menjalankan dunia usaha. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan guna mencapai performa operasional yang maksimal serta memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keempat, menjadikan mahasiswa lebih tanggap dan kritis terhadap kondisi pasar. Dan yang kelima, memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Tujuan dan manfaat untuk masyarakat adalah menciptakan lowongan pekerjaan yang baru bagi para masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, masyarakat dapat mengonsumsi makanan sehat dan bermutu sehingga kesehatan dan keseimbangan gizi dapat terpenuhi dengan maksimal. Next. Untuk profil organisasi sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan Bakul The Best Tofu. Yang kedua, bidang usaha kuliner. Yang ketiga, jenis produk bola-bola rambutan mie. Yang keempat, alamat perusahaan di Sidokare Asri, Blok AO 15, RT 23, RW 6, Desa Spande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan yang kelima, pemilik usaha, 1. Novita Sari Hamidaya. Yang kedua, Sylvia Rahmawati. Yang ketiga, Dinda Eka Rahmawati. Yang keempat, Muhammad
Khairul Nurokim, yang kelima Mirza Hisham Budiman, yang keenam Taufik Fadlur Rahman Ismi. Konsep usaha. Bola-bola rambutan mie ini merupakan produk makanan yang dikenal masyarakat. Terbuat dari bahan baku tahu. Makanan ini merupakan jenis makanan sehat dan bergizi yang bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Produk ini dijual dengan harga yang relatif murah, di tempat strategis dengan lokasi yang higienis. Selain itu, suasana yang diciptakan outlet ini pun nyaman, sehingga masyarakat dapat mengonsumsinya secara langsung di tempat serta dapat memudahkan dalam proses pembelian. Next. Aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan bola-bola rambutan merupakan usaha kecil yang dipelopori oleh mahasiswa Prodi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur dengan membuka outlet yang berlokasi di rumah salah satu anggota kelompok. Jika usaha ini semakin berkembang, maka akan berencana membuka cabang di lokasi lain. Jenis produk yang kami pasarkan adalah bola-bola rambutan mie. Bola-bola rambutan mie merupakan makanan yang diinovasi dari bahan baku tahu yang diolah dengan bahan-bahan pilihan dan dibuat lebih menarik agar memiliki daya jual yang tinggi dan mampu bersaing dengan produk sejenis lainnya. Produk ini dapat dikonsumsi sebagai cemilan dan juga dapat dijadikan lauk nasi. Bola-bola rambutan mie memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh karena di dalam tahu terdapat banyak kandungan gizi sehingga aman bagi kesehatan. Next. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sylvia. Selanjutnya, target konsumen. Sasaran target konsumen atau target pasar produk bola-bola rambutan mie yaitu semua kalangan masyarakat, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, karena selain harga yang murah, produk ini dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Produk ini juga ditargetkan untuk masyarakat yang memiliki kegemaran makanan yang sehat dan memiliki cita rasa kekinian. Selanjutnya, diferensiasi. Di dalam strategi diferensiasi yang dapat dilakukan produk bola-bola rambutan mie adalah dengan cara memberikan tampilan yang menarik dan menjunjung tinggi makanan sehat yang terdapat kandungan gizi yang dihasilkan dari makanan tersebut. Next. Selanjutnya pesaing. Yang pertama ada pedagang bola-bola kentang keju, dan yang kedua ada pedagang udang rambutan. Next. Aspek pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti TikTok, feed, dan story Instagram, dan lain-lain. Serta kami menggunakan cara promosi yang unik dengan cara memberikan promosi kepada konsumen yang membeli produk kita dalam jumlah banyak. Yang kedua, pengembangan pasar. Setelah kami menjalani usaha ini, maka kami akan berencana membuka outlet di berbagai lokasi strategis agar konsumen dapat mudah membeli dan mengenali produk kami. Dan yang terakhir, pengembangan produk. Dalam mengembangkan produk bola-bola rambutan mie ini, kami akan memberikan suatu inovasi terbaru terhadap produk, serta dalam cara penyajian ataupun cara pendistribusian ke pelanggan akan dibuat yang unik dan menarik guna menjadi salah satu daya tarik bagi para konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mirza. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Produk yang kami tawarkan tidak menggunakan bahan pengawet atau zat-zat kimia yang berbahaya lainnya dan merupakan jajanan pasar yang sudah tidak asing dengan lidah Indonesia. Produk yang ditawarkan memiliki rasa yang lezat dan bergizi. Mie bola-bola rambutan memiliki harga yang ekonomis yang dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat atau konsumen. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Produk yang kami tawarkan merupakan produk yang tidak tahan lama karena tanpa bahan pengawet. Harga bahan baku dan bahan-bahan lainnya yang tidak stabil selalu berubah-ubah karena naik turunnya sembako atau BBM. Next. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan atau cemilan di saat sedang tidak ingin memakan makanan pokok. Yang kedua, karena sebagian besar tukang gorengan yang menjual gorengannya hanya begitu-begitu saja, dengan tampilan dan isi yang biasa saja. Di sini kami memberikan tampilan dan kombinasi yang berbeda. Ketiga,
kondisi masyarakat yang semakin konsumtif dapat mempermudah memasarkan produk yang kami jual. Next. Trik atau hambatan. Yang pertama, produk yang kami buat sudah ditiru, sehingga banyak orang-orang yang nantinya tidak ingin membelinya tetapi ingin membuatnya sendiri di rumah atau dijual kembali. Yang kedua, apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa, sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Next. Bab 3, analisis produk. Yang pertama ada deskripsi produk. Olahan berbahan mie memang sangat enak dan nikmat. Semua orang tentu akan menyukainya. Salah satu olahan mie yang nikmat dan enak ini yaitu bola-bola rambutan mie. Bola-bola rambutan mie dibuat dari bahan baku tahu serta mie yang dihancurkan kecil-kecil. Untuk kulitnya dan telur puyuh sebagai isiannya. Cara membuat bola-bola rambutan mie sangat mudah dan simpel. Biasanya olahan mie ini disajikan sebagai menu campuran atau lauk. Bola-bola mie paling nikmat jika dimakan dengan tambahan saus sambal. Makanan yang banyak disukai ini bisa kita temui dengan mudah. Peluang bisnis bola-bola mie ini menjanjikan dan bisa dijalankan oleh siapa saja. Jika menjalankan usaha bola-bola rambutan mie, nantinya dapat menghasilkan keuntungan. Cara membuka usaha yang sangat mudah dan modal usaha kecil sangat tepat dijalankan bagi pelaku usaha yang memiliki modal minim. Hanya dengan modal kecil saja bisa mendapatkan keuntungan lebih. Keuntungan ini bisa segera diperoleh dalam waktu singkat jika menjalankannya secara serius dan sesuai dengan tata caranya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Komposisi produk. Bahan dasar 1. 5 potong tahu putih, 2. 3 bungkus mie instan, 3. minyak goreng, 4. 5 sendok makan tepung terigu, 5. telur puyuh yang sudah dikupas, 6. 2 siung bawang putih haluskan, 7. setengah sendok teh lada bubuk, 8. setengah sendok teh garam, 9. setengah sendok teh kaldu jamur, 10. setengah sendok teh gula pasir, 11. 2 sendok makan saus sambal. Alatnya 1 mangkuk, 2 sendok tisu, 3 kompor, 4 wajan, 5 pisau, 6 talenan, 7 spatula, 8 piring, 9 gunting. Proses pembuatan. Yang pertama, hancurkan tahu sampai lembut. Kedua, campurkan bawang putih dengan gula, lada, dan garam. 3. Campurkan tahu dengan bumbu halus, tepung terigu, dan kaldu bubuk. Aduk dengan rata. 4. Bentuk adonan tahu bulat-bulat, lalu isi dengan telur puyuh, lalu padatkan. 5. Gulingkan ke dalam rumukan mie sambil dipadatkan kembali. 6. Panaskan minyak goreng, bola-bola rambutan mie, isi telur puyuh hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. 7. Sajikan dengan saus sambal. Aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar 314.000 dan tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini adalah rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Yang A, investasi. Komponen pertama ada mangkok dengan jumlah 1 unit dengan harga per unit 2.500 dengan umur ekonomi selama 5 tahun dan penyusutannya per tahun Rp500. Yang kedua, ada sendok dengan jumlah 1 unit, harga per unitnya Rp1.000, total biayanya Rp1.000, umur ekonomisnya 1 tahun, dan penyusutannya per tahun 1.000. Yang ketiga ada tisu dengan jumlah 1, harga per unitnya Rp6.500, dengan total biaya Rp6.500, umur ekonomisnya 3 tahun, dan penyusutannya per tahun Rp2.100. Yang keempat ada kompor dengan jumlah 1 unit, harga per unitnya Rp75.000, dengan total biaya Rp75.000, dengan umur ekonomis 2 tahun, dan penyusutannya per tahun Rp37.500. Yang kelima ada wajan dengan jumlah 1 unit, harganya Rp30.500, dengan umur ekonomis 4 tahun, dan harga penyusutannya per tahun Rp7.600. Yang kelima ada pisau dengan jumlah 1 unit, harganya Rp12.000,
dengan umur ekonomis 1 tahun dan penyusutannya per tahun 12.000. Yang ketujuh ada talenan dengan jumlah 1 unit dengan harga 5.000, umur ekonomisnya 1 tahun dan penyusutannya per tahun 5.000. Yang kedelapan ada spatula 1 unit dengan harga 15.000, umur ekonomisnya 2 tahun dan penyusutannya per tahun 7.500. Yang ke-9 ada piring 1 unit dengan harga 5.500, umur ekonomisnya 5 tahun dengan penyusutan per tahunnya 1.100. Yang terakhir ada gunting 1 unit harganya 10.500, umur ekonomisnya 5 tahun dan penyusutan per tahunnya 2.100. Total pengeluaran ada 163.500 dengan penyusutan per tahunnya 76.400. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rokib. Bahan baku untuk produksi. Yang pertama ada tahu putih jumlah 5 potong, total harga per produksi Rp8.000. Yang kedua mie instan jumlah 3 bungkus, total harga per produksi Rp9.000. Yang ketiga minyak goreng 1 liter, harga pokok produksi Rp18.000. Yang keempat ada tepung terigu 1,5 kilo, total harga per produksi Rp4.500. Yang keenam ada yang kelima ada telur puyuh jumlah 20 biji, total harga per produksi Rp20.000. Nomor 6 bawang putih 2 siung, total harga per produksi Rp500. Nomor 7 lada bubuk 1 saset, total harga produksi Rp1.000. Nomor 8 garam 1,5 kilo, total harga produksi Rp8.500. Kaldu jamur 1 saset, total harga produksi Rp1.000. Yang ke-10 bahan gula pasir jumlah 1,5 kilo, total harga produksi Rp8.000. Nomor 11 saus sambal jumlah 1 botol, total harga produksi Rp8.000, jumlah Rp80.500. C. Biaya operasional 1. Listrik dan air, biaya per bulan Rp50.000, biaya per tahun Rp600.000. Yang kedua gas, biaya per bulan Rp20.000, biaya per tahun Rp240.000, jumlah Rp70.000 untuk biaya per bulan, total biaya per tahunnya adalah Rp840.000. Next. Bab 5, aspek organisasi dan manajemen. 5.1, risiko atau hambatan, persaingan. Seiring perkembangan zaman semakin banyak makanan yang dikreasi dan dibentuk dengan bentuk-bentuk yang unik sehingga banyak konsumen mungkin akan tertarik dengan produk lain. Daya tahan produk bola-bola rambutan mie. Tidak bersifat tahan lama, produk ini hanya bertahan 3 hingga 5 hari dikarenakan produk yang kami buat ini tidak menggunakan bahan pengawet sehingga tidak memiliki tahan yang lama. 5.2, tindakan alternatif, persaingan. Kami akan melakukan usaha untuk menarik konsumen dengan cara melakukan pembentukan produk kami dengan bentuk yang unik agar para konsumen dapat tertarik dengan produk kami, serta kami juga akan melakukan promosi secara menarik. Daya tahan produk, upaya yang untuk mengatasi hal tersebut adalah bisa memperkirakan jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk bisa habis setiap harinya. Next. Bab 6, penutup. 6.2, kesimpulan. Perencanaan bisnis usaha kuliner bakul The Best Tofu merupakan usaha yang menawarkan produk bola-bola rambutan mie yang akan dijual secara online maupun offline. Perencanaan usaha ini akan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek produk, aspek keuangan, aspek organisasi dan manajemen. Pada aspek pasar dan pemasaran, bakul The Best Tofu menawarkan snack berupa bola-bola rambutan mie yang nanti akan diiklankan melalui media sosial berupa TikTok, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, bakul The Best Tofu akan membuka outlet di lokasi-lokasi strategis agar konsumen dengan mudah menjangkau bakul The Best Tofu. Sedangkan pada aspek keuangan, bakul The Best Tofu membutuhkan modal awal sebesar Rp314.000. Dana tersebut dibutuhkan untuk memulai langkah awal produksi.
Lalu pada aspek produksi, Bakul The Best Tofu akan menjual bola-bola rambutan mie yang diberikan saus sambal yang nikmat. Bakul The Best Tofu akan memasarkan produk dengan cara yang unik agar dapat menarik minat konsumen. Untuk daya tahan bola-bola mie rambutan tidak tahan lama karena Bakul The Best Tofu tidak menggunakan bahan pengawet. Next. 6.2 saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perencanaan bisnis usaha kuliner Bakul The Best Tofu dapat diklasifikasikan menjadi bisnis yang nyata. Tapi lebih baik lagi jika pemilik usaha menambah modal awal untuk keperluan lain dan menambah menu Bakul The Best Tofu agar semakin menarik dan memikat hati konsumen. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.